Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Farah Diba. Nah, kali ini aku pengen sharing tentang pengalaman aku melahirkan normal anak pertama yang mudah dan menyenangkan. Oke, kita mulai ceritanya ya. Jadi, ini kehamilan pertama aku. Aku pada saat itu HPL-nya adalah tanggal 27 Maret 2021. Dan alhamdulillahnya anak aku lahir sesuai di HPL. Tapi sebenarnya HPL itu ya beda-beda ya. Mungkin ada yang mundur atau maju itu karena HPL kan juga bukan hari pasti lahir, tapi hari perkiraan lahir. Nah, jadi aku mau cerita nih. Mungkin teman-teman ada yang sama seperti aku. Aku tuh dulu takut mikirin melahirkan normal itu pertama yang ada di dalam pikiran aku ya. Jadi yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan 1 sampai 10. Aku ngebayangin ya tempat keluarnya bayi itu robek gitu ya, atau kebuka sampai 10 cm itu gimana sih? Kebayang perihnya dan sebagainya. Itu aku mikirnya tuh bakal perih. Nah, yang kedua adalah yang aku takut adalah PT atau pemeriksaan dalam atau vaginal touch ya kan. Yang namanya kita mau melahirkan normal, kadang-kadang kita harus dicek nih udah pembukaan berapa. Jadi aku mikir proses itu akan menjadi sangat menakutkan gitu. Terus pengalaman lahiran normal lagi yang bikin aku takut, pokoknya macem-macem deh. Karena sebenarnya aku adalah orang yang pain tolerance-nya itu sangat rendah. Jadi mungkin teman-teman ada yang seperti aku juga yang kadang demam aja bisa nangis gitu ya. Jadi aku bukan orang yang strong dan pain tolerance aku tinggi, enggak sama sekali. Pain tolerance aku sangat rendah. Tapi alhamdulillahnya aku mendapatkan pengalaman melahirkan normal yang mudah dan menyenangkan. Aku cerita dulu ya. Jadi pada saat sudah hampir memasuki 40 minggu teman-teman. Nah ini satu lagi nih. Dulu aku kira hamil itu 9 bulan. Ternyata 10 bulan gitu. Nah pada saat mau memasuki 40 minggu orang-orang itu udah banyak nanya gitu ya. Kapan udah sakit belum? Udah sakit belum? Nah di kasus aku memang sebelum hari lahir itu tidak ada merasakan apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya orang tanya udah sakit, ya belum sakit, emang belum sakit. Dan orang-orang tuh pada sering komen juga perutnya masih tinggi nih gitu. Nah jadi aku sampai sempet agak insecure sampai aku akhirnya nanya lagi ke dokter dan bidan, dok ini kepalanya udah turun belum ya gitu ya. Ibu bidan nih kepalanya udah turun belum? Aku tuh sampai dari bidan aku ke dokter gitu. Nah ternyata kata mereka ini udah dibawa. Kata orang-orang kok masih tinggi? Iya mungkin karena anaknya memang lebih tinggi gitu. Nah oke, kita lanjut ya. Jadi belum ada sakit sampai besoknya tanggal 27 nih udah HPL. Malamnya aku, sorenya ke bidan, malamnya aku ke dokter. Kata bu bidannya mungkin beberapa hari lagi atau bisa jadi besok juga bisa jadi gitu ya. Nah akhirnya malamnya aku pulang itu udah agak galau karena aku belum ada merasa sakit sama sekali. Sementara itu kan udah HPL tuh. Nah besoknya sudah HPL. Nah tapi malamnya itu suami aku melakukan acupressure. Ternyata pada saat aku tidur dia melakukan acupressure untuk merangsang kontraksi teman-teman. Hingga akhirnya di jam 2 pagi aku tuh kebangun dan aku ngerasain yang namanya kontraksi. Oke, gimana sih rasanya kontraksi? Mungkin di setiap orang persepsinya beda-beda ya. Ada yang bilang sakit pinggang, ada yang bilang sakit di perut berlari ke pinggang dan sebagainya. Tapi yang aku rasain kontraksi itu sama seperti perut kram saat haid. Jadi sama seperti perut kram saat sedang haid gitu. Ini ada anak aku nih teman-teman, mau lihat nggak? Bentar ya. Ayo. Halo, salam kenal. Ini namanya Yusuf Uwais. Sekarang usianya udah 2 bulanan, 2,5 bulan, udah hampir 3 bulan. Yusuf baru DPT nih. Marina ya. Aduh, gemuy banget. Sekarang sama ayah dulu ya. Mau dikunci dia dulu. Aduh, tarik. Oke. Nah, jadi aku tuh mulai kontraksi jam 2 pagi dan aku seneng banget. Kayaknya nih kontraksi nih. Akhirnya kan aku udah download tuh aplikasi kontraksi nyamannya bidan kita. Aku download, udah beli duluan aplikasinya. Nah, terus
nge-record tuh di kontraksinya. Nah, kontraksi aku tuh dari awal teman-teman rasanya tuh udah 5 menit sekali. Udah 5 menit sekali tapi durasinya yang belum lama gitu ya. Jadi 40 detik terus berhenti, 5 menit kemudian 40 detik lagi berhenti. Dan aku terus nge-record di kontraksi bidan kita. Nah, pada saat merasakan kontraksi itu, aku tuh agak sok dulu karena aku mikirnya oh begini doang nih rasanya kontraksi, padahal kan baru awal ya ngerasain kontraksinya ya kan. Nah, pokoknya kontraksi itu kalau di aku rasanya seperti sakit perut kram head, cuman ya masih bisa beraktivitas lah. Jadi malam itu aku memang udah nggak bisa tidur, tapi aku juga nggak merasa kesakitan, nggak, biasa aja gitu. Malam terus sampai ke paginya aku masih ngerasain 5 menit sekali dengan durasi yang makin bertambah. Paginya tuh waktu dari malam ke pagi itu aku masih bisa tiduran aja gitu. Nah, tapi waktu dari pagi itu udah nggak enak dibawa tiduran, tapi bukannya sakit. Jadi udah nggak enak aja tiduran. Jadi pada saat kontraksi terjadi, aku tuh udah mulai nyapu-nyapu rumah. Lalu lanjut lagi, lama-lama udah nggak cukup nih kalau cuman beresin rumah doang. Akhirnya udah mulai main gimbal gitu, udah mulai genjot-genjot gitu ya di gimbal. Lalu lanjut lagi, kontraksinya makin lama makin panjang durasinya, tapi intervalnya tetap 5 menit sekali. Sampai udah berbagai macam posisi gimbal lah, tapi itu bukan sakit. Dan yang penting itu adalah nafas menurut aku. Jadi ketika kontraksi itu terjadi, tetap fokus, dan yang penting adalah nafas. Kuncinya itu di nafas. Sampai akhirnya dari jam 2 pagi itu sampai jam 5 sore teman-teman. Jam 5 sore kontraksinya itu sudah 1,5 menit sekali kontraksi dan intervalnya tetap 5 menit. Nah, di situ aku tuh udah mulai udah main gimbal tuh kan, dan udah mulai kurang nyaman kalau misalnya kontraksinya cuman genjot-genjot gimbal aja. Jadi aku posisinya tuh kayak agak main gimbal terus agak kayak nungging gitu ya, merangkak, dan belakangnya itu di bagian pinggangnya itu kayak dipegangin pakai kain gitu. Nah, itu sebenarnya banyak sih posisi-posisi yang bikin nyaman pada saat kontraksi terjadi. Nah, di aplikasi sudah disuruh untuk pergi ke klinik atau ke bidannya kan. Nah, akhirnya disitulah baru pergi ke bidan. Oke, sampai bidan nih, aku lahirannya di klinik Selanga di Banda Aceh. Sampai bidan kan otomatis mau di VT itu ya kan, pemeriksaan dalam. Aku tuh udah takut banget sebenarnya, karena dalam pikiran aku tuh banyak banget cerita-cerita tentang VT yang kurang menyenangkan. Nah, udah naik di tempat tidurnya, terus sudah menyiapkan kemungkinan yang sangat menyeramkan gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata setelah di VT aku ngerasanya biasa aja, tidak semengerikan yang aku pikirkan gitu. Karena kan pada saat bidannya masukin tangan itu kan mereka pakai sarung tangan dan ada kayak pelumasnya gitu, jadi nggak sakit sebenarnya. Jadi aku tuh yang kayak oh iya nggak sakit. Padahal sebenarnya pada saat di VT itu kalau suami aku cerita, dia tuh udah mau nangis gitu karena ngebayangin aku bakal di VT itu, tapi ternyata ya nggak sakit. Nah, terus lanjut tuh udah dicek ternyata sudah pembukaan 3, jadi sudah mau pembukaan 4, sudah mulai mau pembukaan aktif. Akhirnya dari tempat tidur, awalnya memang di tempat tidur periksa gitu, terus akhirnya masuk ke kamar, dan alhamdulillahnya di situ kamarnya tuh nyaman banget, jadi kayak kita lahiran di rumah sendiri lah. Nah, di situ aku udah lanjut itu, terus udah asar kan, akhirnya masih bisa sholat, dan mulai merasakan kontraksi-kontraksi yang lain yang rasanya tetap sama teman-teman, tetap sama seperti rasa nyeri haid, cuman ya makin kuat aja gitu. Nah, masih nyaman, masih bisa pakai gimbal. Pokoknya menurut aku sih yang paling penting itu adalah nafas gitu ya. Jadi makin kuat rasa kontraksinya itu, makin kita harus fokus ke nafas aja. Yang penting fokus ke nafas. Nah, lanjut lagi, dicek lagi, kemudian dicek beberapa jam lagi, udah pembukaan 6 ke 7. Aku nggak mau sering-sering VT, jadi aku tuh tahu oh ini masih belum masih lama lah gitu, masih lama waktunya. Nah, pembukaan 6 ke 7, terus sejam kemudian itu udah mulai
Tapi aku agak cepet teman-teman, karena kalau perkiraan bidannya itu bakal lahiran pagi, tapi kan aku lahirannya malam itu juga. Nah, udah pembukaan 7 ke 8, masih itu yang udah mulai gimana ya, sakitnya itu bukannya sakit perih. Jadi dulu kan aku mikirnya nih, pembukaan tuh bakal sakit perih gitu, aduh gimana tuh kebuka gitu. Ternyata enggak, ternyata sakitnya adalah pada saat kita kontraksi. Bukan sakit juga sebenarnya, kurang nyaman itu pada saat kita kontraksi. Rasanya menurut aku kayak rasanya itu seperti kita mau sedang haid, ya kan? Kita sedang haid. Kadang kan kalau sakit perut sedang haid itu gimana rasanya? Rasanya seperti sakit perut sedang haid, ditambah kita harus nahan pup gitu. Jadi kayak pupnya mau keluar harus kita tahan, plus sakit perut haid. Dah gitu doang rasa kontraksi yang aku rasain. Dan yang itu aja makin kuat, tapi bukan ada rasa perih atau sakit yang kayak gimana-mana, karena aku nggak nangis sama sekali pada saat kontraksi itu gitu. Dan terus dari 6 ke 7 itu tiba-tiba 1 jam kemudian aku udah kayak mules banget, udah kayak pengen pup gitu ya. Nah akhirnya itu udah ternyata dicek udah 7 ke 8, ternyata cepet banget jalannya. Terus langsung pergi ke kamar persalinannya, ke ruang bersalinnya. Nah di situ nggak lama ternyata sudah pembukaan 10, kayaknya nggak mungkin 5 atau 10 menit gitu udah pembukaan 10. Udah pembukaan 10. Nah terus ketubannya belum pecah dong ya, akhirnya bidannya pecahin ketuban, di situ juga pecah ketuban, dan di situ akhirnya di ngedennya itu pakai perut ya, bukan pakai leher. Tapi memang semua orang pasti nanti akan merasakan salah-salah ngeden lah ya. Jadi yang aku rasain pada saat sudah pembukaan 10, pembukaan lengkap, aku nggak ngerasa sakit sama sekali lagi. Jadi benar-benar kayak udah hilang gitu sakitnya, kayak capeknya yang tadi itu hilang, udah hilang. Terus ya udah tinggal proses melahirkannya gitu. Dan itu nggak sakit sih, kalau di aku pribadi nggak sakit. Setelah lahir terus aku juga aku di episiotomi juga, jadi dapat jahitan. Cuman pada saat dijahit juga, nah itu juga tuh salah satu ketakutan ya kan, dijahit lah, digunting lah. Nah tapi pada saat itu terjadi ternyata aku nggak merasakan sakit juga, karena kan memang dibius ya. Jadi yang aku rasakan setelah selesai pembukaan 10, bahkan pada saat ngeden pun tidak ada sakit. Nggak ada sakit sama sekali gitu. Jadi menurut aku melahirkan itu proses yang sangat menyenangkan gitu, asal kita tuh fokus. Yang penting tuh di nafas. Jadi aku pada saat kontraksi terjadi, aku nggak ngomong, aku nggak teriak-teriak, aku nggak mikir aneh-aneh, aku cuman fokus di nafas. Tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut, udah itu doang. Jadi aku cuman fokus di nafas aja. Jadi terkontrol. Terus tipsnya lagi adalah ketika kalian sudah mulai kontraksi nih, kalian harus makan. Dan pokoknya harus benar-benar makan, jadi kayak kita punya tenaga gitu loh. Karena itu lumayan melelahkan gitu ya. Jadi bukan sakit perih, tapi lebih ke melelahkan. Nah pada saat itu aku tuh makan terus-terusan. Jadi lagi aku masih bisa santai tuh, aku makan terus kurma, aku makan pisang. Pokoknya aku makan kurma itu bener-bener banyak gitu ya, dan bentar-bentar. Jadi mama aku memang kasih kurma terus, kasih kurma gitu. Nah dan pada saat proses persalinan, setelah persalinan langsung IMD, kita ngeliat bayi kita. Dan di situ aku nggak nangis, suami aku juga nggak nangis, karena lebih kayak yes, akhirnya berhasil gitu. Dan gimana ya, nggak bikin kapok gitu untuk melahirkan lagi. IMD ngelihat bayi kita ya, Masya Allah luar biasa perasaannya. Mungkin nanti teman-teman akan ngerasain gimana rasa bahagianya pada saat ngelihat bayi kita keluar. Dan oh my god, ini makhluk yang luar biasa yang Allah titipkan. Aduh aku nggak bisa ngebayangin deh, nggak bisa berkata-kata membayangkan peristiwa itu gitu. Di MD terus diazanin. Nah setelah itu udah kayak punya energi lagi, nggak sakit, nggak ngerasa, paling ngerasanya capek aja gitu. Cuman habis itu setelah itu langsung bisa bercengkrama, ngobrol lagi sama keluarga gitu. Nah pada saat aku lahiran juga banyak banget teman-teman yang nemenin. Jadi pada saat proses lahiran aja itu ada suami aku, mama aku, ada mertua aku juga.
itu berada di ruangan yang sama, ruangan bersalin, emang megangin tangan aku gitu. Jadi banyak banget supportnya, alhamdulillahnya luar biasanya seperti itu. Nah, jadi itu aku pengen bilang ke teman-teman kalau persalinan normal itu bisa mudah dan menyenangkan. Yang penting fokusnya adalah pada saat itu terjadi, terus tetap positive thinking dan fokusnya selalu ingat nafas aja. Kalau simpelnya sih itu, simpelnya ingatnya nafas aja gitu. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga untuk teman-teman yang sedang hamil saat ini bisa mendapatkan semangat dari yang aku sharing. Dan mudah-mudahan kehamilannya lancar dan persalinannya juga mudah dan menyenangkan. Nah, next videonya aku bakal share tips-tips bagaimana caranya agar bisa memungkinkan untuk persalinannya juga jadi mudah dan menyenangkan gitu. Apa-apa aja yang aku lakukan saat aku hamil, afirmasi apa yang aku berikan ke janinku, dan exercise atau olahraga apapun yang aku lakukan, nanti aku bakal share di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.